Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Siti Perdirahayu dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 8 dengan materi memadukan unsur-unsur budaya dengan wujud kebudayaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Maria Ika dengan NIM belakang 034. Yang kedua, ada Syadzia Nurhanifah dengan NIM belakang 044. Yang ketiga, ada Safira Febriani, saya sendiri dengan NIM belakang 052. Yang keempat, ada Cika Putri dengan NIM belakang 062. Dan yang terakhir, ada Wahyu Aji dengan NIM belakang 066. 8 unsur kemanusiaan. Yang pertama, cinta kasih. Kedua, keindahan. Ketiga, penderitaan. Keempat, keadilan. Kelima, pandangan hidup. Keenam, tanggung jawab. Ketujuh, kegelisahan. Dan yang kedelapan, harapan. Di sini, kami akan menjelaskan 3 dari 8 unsur kemanusiaan yang sudah saya sebutkan, yaitu penderitaan, pandangan hidup, dan tanggung jawab. Langsung saja, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh anggota saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai salah satu unsur kemanusiaan, yaitu penderitaan. Menurut KBBI, derita adalah menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Setiap orang pasti selalu berusaha untuk menjauhi penderitaan. Sumber penderitaan timbul karena adanya 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penderitaan yang muncul dari dalam diri manusia, seperti rasa, karsa, dan karya yang selalu kurang. Penyembuhannya adalah dengan menumbuhkan kesadaran adanya keadaan yang berlawanan dengan sesuatu yang dijadikan pembanding. Selanjutnya ada faktor eksternal, yang dibagi menjadi 2, yaitu eksternal murni dan eksternal tidak murni. Eksternal murni merupakan penderitaan yang bukan dari ulah manusia, misalnya bencana alam. Sedangkan eksternal tidak murni merupakan penderitaan yang muncul akibat ulah manusia, seperti sakit karena tidak mau menjaga kesehatan. Kesimpulan dan cara mengatasi penderitaan adalah setiap manusia berkewajiban untuk mengurangi penderitaan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita selalu berusaha untuk memenuhi dan memuaskan keinginan agar mencapai kebahagiaan. Akan tetapi, ketika kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penderitaan, maka kita sedang melekatkan diri pada hal-hal yang sebenarnya tidak dapat dipercaya, tidak stabil, berubah terus-menerus, dan tidak permanen. Sepanjang kita selalu berusaha untuk melekatkan diri pada hal-hal tersebut, sebenarnya kita sedang melestarikan penderitaan. Oleh karena itu, jikalau kita ingin melepaskan diri dari penderitaan tersebut, maka jalan penghentiannya adalah dengan meninggalkan, melepaskannya, atau membiarkannya pergi. Selanjutnya ialah ide, aktivitas, dan artefak, sehingga membentuk budaya yang berpuncak dari penderitaan. Kejahatan. Ide merupakan gagasan yang muncul akibat adanya rasa tidak puas dan rasa kekurangan yang dialami oleh manusia. Manusia berusaha untuk membuat ide untuk mengatasi rasa tidak puas dan kekurangan yang diakibatkan penderitaan tersebut. Bentuk aktivitasnya perampokan, pencurian, pembunuhan yang dilakukan oleh manusia untuk mengatasi perasaan tidak puas dan rasa kekurangan akibat penderitaan. Artefak ialah sistem untuk mengatasi tindak kejahatan. Contohnya adalah penjara. Pandangan hidup, konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini. Pandangan hidup ditentukan oleh pengalaman hidup dan pendidikan yang telah diperoleh. Pandangan hidup secara struktural terkait unsur kebudayaan. Pandangan hidup seseorang haruslah dihormati dan dihargai. Meskipun demikian, pandangan hidup harus sesuai dengan unsur-unsur kemanusiaan lainnya. Jika pandangan hidup seseorang bertentangan dengan unsur kemanusiaan, apalagi kalau sampai merugikan orang lain, maka ia akan berhadapan dengan pengadilan. Ide adalah pandangan hidup dalam kehidupan seseorang, tentang pedoman, pegangan, arahan, dan petunjuk untuk hidup. Aktivitas
Yang pertama, manusia memiliki cita-cita. Untuk mencapai cita-cita tersebut, ada upaya yang dilakukan oleh manusia, misalnya belajar. Yang kedua, manusia berbuat baik. Manusia adalah makhluk bermoral yang memiliki dorongan suara hati yang cenderung berbuat baik. Misalnya berkata sopan, berbahasa baik, dan bertingkah laku santun. Untuk artefak dari pandangan hidup sendiri, tidak ada ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab terkait dengan kewajiban, yaitu sesuatu yang dibebankan oleh seseorang. Macam-macam tanggung jawab, yaitu tanggung jawab kepada 1. Keluarga, 2. Masyarakat, 3. Bangsa, dan 4. Tuhan. Perbuatan seseorang dapat dikatakan positif atau negatif, tergantung dari dampaknya pada orang lain. Jika perbuatan seseorang itu bertujuan baik namun berdampak negatif terhadap orang lain, maka dampak negatif itulah yang harus dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri tanggung jawab. Seseorang dikatakan telah melakukan tanggung jawab apabila sudah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, rutin menjalankan tanpa harus diberitahu. Mengerjakan apa yang dikatakannya, menghormati aturan yang berlaku, tidak mudah menyalahkan orang lain, dapat menjelaskan alasan tujuan dan konsekuensi. Yang terakhir, mampu berkonsentrasi dengan apa yang dilakukannya. Selanjutnya, aktivitas, artefak, dan ide. Aktivitas. Aktivitas merupakan realisasi atas ide yang muncul untuk penyelesaian masalah atau kegiatan yang ada. Kemudian ide. Ide sendiri yaitu gagasan yang muncul dari individu atau kelompok atas rasa sepenanggungan tentang masalah sosial yang ada. Yang terakhir, artefak. Artefak merupakan wujud kebendaan yang muncul karena didasari rasa tanggung jawab. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.